tanah airku. Indonesia adalah negara yang beragam, terdiri dari suku, bangsa, agama, budaya yang berbeda-beda. Meskipun kita berbeda, itu bukan menjadi hal yang merugikan bangsa kita. Justru itu menjadi suatu hal yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, kami dari Komel Sosial mengusung tema yang berjudul Pluralitas Indonesia, yang kami gambarkan dalam bentuk media pembelajaran sebagai berikut. Yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu pimpin doa. Kami kita mulai pelajaran pada hari ini. Kami ingin salah satu. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas yang tadi sudah memimpin doa. Meskipun sekarang di siang hari kita harus tetap fokus dan semangat ya. Jadi Ustadz akan cek fokus kalian. Ketika nanti Ustadz bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Ketika Ustadz bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Ketika Ustadz bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga. Bisa dipahami? Ustadz cek dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Satu, tepuk dua, tiga. Nah, masih ada yang tepuk. Kata kuncinya adalah tepuk ya. Kalau Ustadz bilang tepuk, baru tepuk. Kalau nggak bilang tepuk, nggak usah tepuk ya. Ulangi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua, tepuk satu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, meskipun di siang hari masih tetap fokus dan semangat untuk belajar. Oke, Ustadz cek dulu kehadirannya. Nanti yang namanya Ustadz panggil, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Faidul? Arfan? Java? Alfi? Elo? Raja? Afif Heriuno? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Baik, selanjutnya silakan kalian bisa amati gambar berikut ini ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz pernah menyampaikan materi mengenai mobilitas penduduk ya. Masih ingat dengan apa itu urbanisasi? Nah, ya betul, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau ruralisasi? Ya, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kalau transmigrasi? Ya, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang jarang penduduk. Nah, materi hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, tapi akan kita lebih detailkan lagi pembahasan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, pasti kalau kita katakan dalam materi sebelumnya, ya, ketika ada perpindahan penduduk, pasti juga akan terjadi persebaran penduduk, betul nggak? Ya, misalnya dari desa ke kota atau dari pulau satu ke pulau yang lain. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Nah, sebelum Ustadz nanti jelaskan, coba kalian perhatikan gambar di depan sini ya. Di gambar tersebut, kira-kira suku yang ada di Indonesia itu jumlahnya berapa? 10? 9? Berapa? Ya, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ya, jumlah suku di Indonesia itu ada lebih dari 1.300 suku. Banyak atau sedikit? Nah, perbedaan suku dan keberagaman suku itu masuk dalam pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, setiap suku di Indonesia itu punya budaya yang sama atau beda? Beda ya. Kalau suku Jawa berbicaranya pakai bahasa apa? Suku Sunda
Nah, beda atau sama? Beda. Nah, itu salah satu bentuk dari pluralitas. Berarti kalau kita simpulkan, pluralitas itu adalah keberagaman atau kemajemukan. Kalau ada istilah pluralitas Indonesia berarti kemajemukan masyarakat Indonesia. Paham itu? Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu pluralitas masyarakat Indonesia. Baik. Selanjutnya, nah, setelah mempelajari materi ini ya, Ustadz mengharapkan kalian memiliki sikap toleransi. Ya, apa itu toleransi? Ya, saling menghargai ya. Karena kita berbeda suku, berbeda budaya, maka kita harus wajib apa? Ya, menghormati ya. Tidak boleh kita memaksakan kehendak ataupun pendapat kita ke orang lain ya. Karena nanti itu melanggar keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Baik. Ustadz akan bagi kalian ke beberapa kelompok ya, nanti untuk mempermudah kalian dalam belajar materi pluralitas Indonesia ya. Tapi setelah itu kalian akan mengerjakan beberapa lomba kerja dan nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Sebelum itu saya ingin kalian mengamati peta yang ada di depan kalian ini ya. Ini ada peta mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Coba yang saya tunjuk ini, kalian coba sebutkan nama pulaunya ya. Ini pulau apa? Di Pulau Jawa, apakah hanya ada suku Jawa? Tidak. Suku Betawi di mana? Suku Sunda? Nah, di Kalimantan, nah, apakah hanya ada suku Dayak? Tidak. Di Papua apakah hanya ada suku Asmat? Nah, inilah mengapa kita harus memahami keberagaman Indonesia biar kita tahu ternyata setiap pulau, setiap daerah itu punya suku, punya budaya yang berbeda-beda. Oke, sekarang Ustadz akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti ada 4 kelompok ya. Nanti yang satu kelompok ada yang jumlahnya 4, ada yang jumlahnya 3 ya. Kelompok pertama nanti ada Aska, Mahes, kemudian Afif dan Muhammad Afan ya. Kelompok 2 ada Ibad, kemudian ada Arkan, kemudian ada Satria ya. Baik, silakan bisa berkumpul dulu sesuai kelompoknya. Oke, sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi ada 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok akan membahas wilayah yang berbeda-beda. Ada yang membahas Pulau Jawa, ada yang membahas Pulau Sumatera, ada yang membahas Pulau Papua dan Kalimantan. Nah, masing-masing akan membahas di kelompoknya dan diskusi, boleh mencari informasi di lembar materi yang nanti akan Ustadz bagikan. Sudah punya alat tulis semua? Sudah ya. Kelompok 1 nanti membahas Pulau Kalimantan ya. Kelompok 2 Pulau Jawa. Kelompok 3 Pulau Sumatera. Kelompok 4 Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Nah, sudah dapat LKPD semua? Nah, saya bagikan materinya satu persatu. Kemudian nanti silakan diskusi, dicari ya. Di situ sudah ada tabel yang harus kalian kerjakan ya. Ini ada agama, bahasa, suku, apa saja suku yang ada di wilayah tersebut. Kemudian rumah adatnya, pakaian, makanan, tari-tari tradisional, alat musik, senjata, dan lagu daerah. Nanti masing-masing kelompok boleh mencari informasi di materi yang Ustadz bagikan atau maju ke depan ya.
maju ke depan. Di balik peta ini sudah ada rangkuman materinya, ya. Jadi silakan nanti boleh maju ke depan juga. Nanti kalau sudah selesai kalian berdiskusi, hasil diskusi kalian dituangkan dalam LKPD ini. Setiap kelompok akan presentasi dan menyampaikan hasil diskusinya, ya. Nanti silakan dibagi. Ada kelompok yang presentasi, ada kelompok yang berkunjung ke kelompok lain, ya. Jadi ada misalnya 4 anggota, ya. 2 bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya, 2 lagi bertugas untuk mengunjungi kelompok yang lain. Nanti mengunjungi, silakan boleh bertanya, silakan boleh mencatat informasi yang kalian dapat dari kelompok lain. Faham tuh? Oke. Silakan bisa dikerjakan, ya. Diskusi. Boleh kalau mau maju ke depan. Ya ini ya. Jadi ini ada beberapa informasi mengenai suku-suku di Indonesia. Kita nggak memberikan informasi semuanya, kan banyak kok suku 30 suku. Nah ini ada beberapa suku yang Ustaz sudah buat dan bisa kalian jadikan sebagai sumber referensi. Nah caranya gimana? Silakan kalian buka ini satu persatu. Nah ini ada informasinya, agama, bahasa, terus ada gambar petanya, ada masalahnya. Ini sangat saya ingin ketahui ini adalah berjumlah bagaimana yang bisa berjumlah coba-coba. Iya betul. Ya. Agamanya apa saja, bahasa yang dipakai apa, ya. Kemudian apa lagi? Makanan tradisionalnya ini kalau di Sulawesi Tengah ada. Suku Betawi kan masa usul ada suku Jawa, betul nggak? Betul. Nah, ini misalnya, senjata tradisionalnya. Terus, kemudian bahasa yang digunakan apa saja? Di sana banyak suku toh? Ya, nanti kalian nanti bisa. Lain, sekarang tugas kalian adalah menceritakan atau menyampaikan informasi yang sudah kalian dapat ke kelompok kalian masing-masing. Nah, tadi habis kemana saja? Habis dari kelompok 1, habis dari kelompok 2, dari kelompok 3, dari kelompok 4. Nah, sekarang disampaikan biar teman kalian yang tadi tugasnya menyampaikan bisa mengetahui apa saja informasi yang sudah kalian dapatkan. Silakan disampaikan. Ya, terus Pulau Jawa itu banyak suku, salah satunya Betawi, Jawa, dan kelompok 3 siapa yang tadi berkunjung? Ya, disampaikan ya hasil kunjungan dari kelompok lain apa saja. Baik, sudah kembali ke tempat masing-masing ya. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kira-kira adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang bisa kita pelajari di pertemuan hari ini? Saya. Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang pluralitas di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, pluralitas ini artinya adalah kemajemukan atau keberagaman. Nah, hari ini kita telah belajar tentang suku-suku, bahasa, dan lain sebagainya tentang keberagaman Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki sikap toleransi dan menghargai saling antar suku bahasa. Ya. Oke. Ya,
Terima kasih rekan ya, betul yang disampaikan teman kalian tadi bahwa kita sekarang hari ini belajar tentang pluralitas ya. Pluralitas itu apa? Kemajemukan atau keberagaman. Kalau ada istilah pluralitas Indonesia berarti kemajemukan masyarakat Indonesia ya. Di mana negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya ya, adat istiadat dan sebagainya. Maka kita harus memiliki sikap apa? Toleransi. Toleransi itu apa? Ya, saling menghargai, menghormati. Baik, semuanya. Sebelum pusat akhiri, kira-kira sudah paham belum dengan materi hari ini? Sudah ya. Nah, berikutnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi mobilitas sosial. Jadi mungkin bisa dipersiapkan, dibaca dulu sebelum di pekan selanjutnya kita mulai. Fahim tuh? Silakan salah satu bisa pimpin doa sebelum kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ustaz. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi